Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun nyokabak anak-anakku sekalian, memoga ram selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan Ibu Selvi Anggreni dalam mata pelajaran Bahasa Lampung kelas 8 bab kedua. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi kita nuwo atau lamban balak. Nah, ya, di sini ada karangan deskripsi rumah adat Lampung. Apakah yang dimaksud karangan? Karangan adalah tulisan yang berisi ide pokok atau imajinasi seseorang. Karangan itu terdiri dari dua ya, yaitu puisi dan prosa. Puisi merupakan bentuk karangan yang terikat oleh beberapa ketentuan, di antaranya terikat oleh banyaknya kata setiap baris, kedua, terikat oleh banyaknya baris setiap bait, ketiga, terikat oleh sajak, keempat, terikat oleh irama, dan lain-lain. Sedangkan prosa merupakan karangan yang bebas namun masih mempunyai ketentuan khusus, misalnya berupa karangan suatu wacana akan terdapat sekurang-kurangnya berupa pembukaan, isi, dan penutup. Macam-macam prosa sebagai berikut. Yang pertama, prosa narasi, yaitu prosa yang berisikan cerita atau kisah yang menceritakan sesuatu berdasarkan waktu secara berurutan, mulai waktu hal ihwal terjadinya atau keberadaannya sampai dengan berakhirnya kisah yang diceritakan tersebut. Yang kedua, prosa persuasi. Prosa persuasi yaitu prosa yang berisikan tentang suatu kisah, namun di dalamnya terdapat kalimat-kalimat berupa himbauan atau ajakan kepada si pembaca untuk melaksanakan sesuatu yang dianggap baik. Yang ketiga, prosa argumentasi. Prosa argumentasi yaitu prosa yang berisikan perdebatan yang mengandung alasan, sebab serta akibat, pendapat yang baik dan dapat diterima apabila ada alasan, sebab serta akibat yang tepat. Yang keempat, prosa eksposisi. Prosa eksposisi yaitu prosa yang berisikan pemaparan atau penjelasan yang lebih konkret karena disertai dengan contoh-contoh yang tepat, si pembaca akan lebih memahami penjelasan berdasarkan contoh tersebut. Yang kelima, prosa deskripsi. Prosa deskripsi yaitu prosa yang berisikan kisah berupa gambaran kejadian yang sebenarnya. Kita yang membaca sepertinya ikut menyaksikan, merasakan, atau melihat keadaan yang sebenarnya. Berikut ini adalah gambar jenis-jenis rumah adat Lampung di berbagai daerah di Provinsi Lampung. Nah, di sini silakan kalian baca ya nak ya. Silakan kalian simak dan amatilah bentuk ciri khas rumah adat Lampung. Lalu deskripsikanlah dalam sebuah karangan. Ini untuk tugas kalian, nanti kalian
Lihat ya, kalian perhatikan dulu gambar jenis-jenis rumah adat Lampung. Jadi nanti setelah kalian lihat dan kalian amati, silakan kalian deskripsikan dalam sebuah karangan. Nah, di sini ada contohnya ya nak, rumah adat nih, 1, 2, 3. Nah, di sini ada 3 rumah adat Lampung. Nah, di sini Nuo adat Lampung. Nuo sesat Guno Utamono Guai Pe pertemuan Guai Unyen Jimo anak atau tiu atau merwatin. Nuo adat Lampung beupo nuo panggung berfungsi supaya mak diterka binatang buas jamo mak kena banjir. Ulah biasono lamun jimo Lampung ngeguai nuo nutu alur wai. Masyarakat sai beadat pepadun umumno guai nuo makei batangakei. Lamun sai beadat sai batin umumno ngeguai nuo di setijang laut, yang artinya rumah sesat guna utamanya untuk tempat pertemuan guna seluruh masyarakat desa atau merwatin. Rumah adat Lampung berupa rumah panggung berfungsi supaya tidak diterjang binatang buas dan tidak terkena banjir. Karena biasanya kalau orang Lampung membuat rumah mengikuti alur air. Masyarakat yang beradat pepadun umumnya membuat rumah mendekati sungai. Kalau yang beradat saibatin umumnya membuat rumah di sepanjang pantai atau laut. Selanjutnya, tebito jamo adat Lampung ngemi pak keturunan. Wakil jak pak keratuan di Lampung sai digelahi Bandar Pak. Sai dituliskan di lem lambang Lampung. Tepatno 4 takai kembang melur melati di bidang singer. Ino nandoken Pak Paksei keturunan sai wat di Lampung. Mulo lamun Lampung ngeguai nuo adat. Nyokah beupo sesat agung, temau lunjuk, pusiban, atau sai baki-baki. Bangunano mesti pak range atau belangan. Lamun iyo diguai kaca, pak munih ija cakano serta pak munih tikap depano. Yang artinya membicarakan masalah adat Lampung, ada 4 keturunan. Wakil dari 4 kedatuan di Lampung yang dinamakan Bandar Pak, yang dituliskan dalam lambang Lampung. Tepatnya 4 tangkai kembang melur atau melati di bidang singer. Itu menandakan 4 paksi keturunan yang ada di Lampung, yakni datu di puncak, datu di punggung, datu di belalau, dan datu di pemanggilan. Maka kalau orang Lampung membuat rumah adat, apakah berupa sesat agung, temelunjuk, pusiban, atau yang lain-lain, bangunannya mesti 4 pintu. Kalau dia membuat tinggi, pasti 4 juga tangga naiknya, serta 4 juga jendela di depannya. Pondasi nuo ialah
Umpak batu berupa persegi diunggal umpak batu dipikkan ari pakai kayu bulat sai balak. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, Nak ya. Tuh. Di sini ini tiangnya. Ya. Ini tiang dia menggunakan kayu bulat yang besar. Nah, untuk pondasinya dia menggunakan batu persegi. Yang artinya pondasi rumah adalah batu pipi berupa persegi. Di setiap batu pipi diletakkan tiang rumah menggunakan kayu bulat yang besar. Nah, ini contohnya di gambar bisa kalian lihat ya, Nak ya. Tuh. Ini tiangnya dan ini pondasinya atau batu pipihnya. Selanjutnya, ujung bubungan atap nuo memusat adek titik tengah bagian paling uga. Sai teguai anjak kayu bulat atau beton. Di unggak kayu bulat ino dipikkan kupe sai kayu bulat berlapis tembaga. Lajau diunggak no wat wo tikat anjak tembaga atau kuningan. Paling unggak sayan dikenai hiasan anjak batu sesuai selera. Yang artinya ujung bubungan atap rumah memusat ke titik tengah bagian paling atas yang terbuat dari kayu bulat atau beton. Di atas kayu bulat itu diletakkan lagi satu kayu bulat berlapis tembaga. Kemudian di atasnya ada 2 tingkat dari tembaga atau kuningan. Paling atas sendiri diberi hiasan dari batu sesuai selera pemilik rumah. Tuh. Nih, paling atas ya, dia ada kuning nih. Kuningan ya, Nak ya. Oke, selanjutnya. Lantai jamo keket anjak susunan kayu atau papan. Sai biaso dipakai kayu jati, akasia, klutum, bekate, benaso. Range jamut tikap upono betakup persegi tijang. Tiap tikap makai teralis anjak kayu. Yang artinya lantai dan dinding terbuat dari susunan kayu atau papan yang biasanya dipakai kayu jati, akasia, klutum, bekate, dan nangka. Pintu dan jendela berupa kupu tarung persegi panjang. Tiap jendela menggunakan teralis dari kayu untuk menjaga keamanan. Jadi mereka selalu menggunakan jendela mereka teralis ya, supaya menjaga keamanan. Selanjutnya, di deh ijan cakak bagian lambe wat gahang hadep guai ngiau calu jamo pe ngepikkan selup selawak caka. Yang artinya di bawah tangga naik bagian samping ada garang hadap untuk membasuh kaki dan tempat menaruh sendal sebelum naik ke atas rumah. Bagian nuo adat terdiri anja lawang kuri atau gapura. Yang kedua, anjungan atau tepas. Depan nuo pe ulung mejeng. Tepas depan rumah
berguna untuk santai-santai. Yang ketiga, pusiban atau lapang. Lompek pepung adat atau merwatin, tempat melakukan musyawarah adat. Tetabuhan pe ngejamukeun alat musik, jamu pakaian adat rise muni dijamukeun di parang, dipanggal, tempat menyimpan barang di loteng atau bagian atas rumah. Nah, setelah lapang, kita menjumpai ruang peristirahatan yang dinamakan bilik kebi pe penyimbang istirahat. Kebi temen kamar tidur untuk anak penyimbang bumi. Kebi range kamar tidur kedua untuk anak penyimbang ratu atau anak laki kedua atau anak istri kedua. Kebi tengah kamar tidur ketiga untuk anak penyimbang batin atau pe pedem anak buai penyimbang. Lapang agung pe kaban sebai jamo tua launau kupul. Tempat lapa agung itu tempat ibu-ibu untuk berkumpul ya atau ngobrol. Ijan caka atau geladak. Ijan caka atau geladak itu tangga naik. Jadi rumah Lampung itu dia selalu menggunakan tangga ya nak, karena dia menggunakan rumah tinggi. Jadi dia selalu menggunakan tangga. Nah, selanjutnya Juyeu Jamo Paro. Apa itu paro? Paro adalah tempat untuk meletakkan alat-alat masak di dapur. Selanjutnya di unggal pe lem nuo naya dipajangkan ornamen khas Jimo Lampung. Jamo dikeket nuo teutomo dianjungan kayuno dipahat jamo bermacam motif flora fauna jamo lamban adat. Sai ngandung petua saija kitab Kuntara Rajaniti. Ornamen ini diantarano lambang Gerudo. Sai ngerupokeun perlambangan mergo Lampung. Lamun ago kuru nuo liwat ijan sai digelari jambat agung berupa lorong beatep atau rurung agung. Sai diunggakno uat 3 payung berwarna anda ngelambangkeun penyimbang mergo. Warna kuning ngelambangkeun penyimbang anak atau tiu. Jamo warna sulu ngelambangkeun penyimbang sukau. Yang artinya di setiap tempat di dalam rumah banyak dipajangkan ornamen khas orang Lampung, dan di dinding rumah terutama di teras kayunya dipahat dengan bermacam-macam motif flora, fauna, dan lambang adat yang mengandung petuah dari kitab Kuntara Rajaniti. Ornamen itu diantaranya lambang Garuda, merupakan perlambangan marga Lampung. Kalau mau memasuki rumah lewat tangga yang dinamakan jambat agung berupa lorong beatap atau rurung agung yang di atasnya terdapat 3 payung berwarna putih melambangkan penyimbang marga,
Warna kuning melambangkan penyimbang desa, dan terakhir berwarna merah melambangkan penyimbang suku. Munih nutu aturan lem Kitab Kuntara Rajaniti bab 1 pasal 1 mayuhni tiu, yakni ayat kelima, mak buka lekup. Retino masyarakat anak atau tiu bakal tecelo lamun mak ngegantung kalekup. Jadi tiap nuo atau bangunan mesti ngegantung kalekup atau kentongan. Ayat ketiga, mak bu sesat. Retino masyarakat anak atau tiu bakal tecelo lamun mak ngeguai bangunan nuo adat. Jadi tiap anak atau tiu mesti menegakkan sesat pe pepung. Jamo ayat 7, hun kuru tiu mak ngenah dandan batin. Retino masyarakat anak atau tiu bakal tecelo lamun jimo luah anak atau tiu sai megeh mak dape ngenah bido nuo penyimbang jamo masyarakat biaso. Jadi nuo sesat biasono diguai lebih gaca, lebih berak, jamo lebih miwah anja nuo saibari. Artinya dalam membuat rumah adat juga mengikuti aturan di dalam Kitab Kuntara Rajaniti bab 1 pasal 1 tercelanya negeri ayat 5. Mak buka lepuk, artinya masyarakat desa akan tercela kalau tidak menggantung kentongan. Jadi setiap rumah atau bangunan mesti menggantung kentongan. Yang kedua, ayat ketiga, mak bu sesat, yang artinya masyarakat desa akan tercela kalau tidak membuat bangunan rumah adat. Jadi setiap desa mesti menegakkan sesat untuk musyawarah. Dan ayat ketujuh, hun kuru tiu mak ngenah dandan batin, yang artinya masyarakat desa akan tercela kalau orang luar atau tamu yang datang tidak melihat perbedaan antara rumah penyimbang atau pemimpin dengan masyarakat biasa. Jadi rumah sesat biasanya dibuat lebih tinggi, lebih lebar, dan lebih mewah dari bangunan lain. Nah, sampai di sini dulu materi kita. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Dan untuk soal, silakan kalian perhatikan slide-slide ini dan soalnya ada di slide ini ya. Oke, tetap semangat untuk belajar dan beribadah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan nikmat sehat pada kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.